Nama saya Hidayatul Rahman. Saya merupakan seorang mahasiswa di Universitas Negeri Padang dengan prodi sastra Indonesia. Dan saya bersama rekan saya, Nadila Asria Putri. nah kali ini kita sudah bersama seorang wanita hebat, wanita tangguh, dan wanita yang penuh dengan sosok inspiratif, yaitunya Kak Ilham Putri Handayani. Nah, beliau ini merupakan seorang mahasiswa magister di salah satu perguruan tinggi Islam favorit di Indonesia, yaitunya UIN Sunan Kalijaga. Sewaktu kuliah, beliau ini merupakan seorang mahasiswa yang aktif dan juga berprestasi. Sewaktu kuliah, beliau berhasil memenangkan beberapa perlombaan serta berhasil menamatkan kuliah beliau dalam waktu 3 tahun 18 hari. Selain itu, beliau juga mendapatkan nilai yang cum laude. Nah, mungkin banyak di antara teman-teman yang penasaran dengan um, sosok beliau. Nah, dengan itu, ya mungkin kita mulai saja wawancara kita pada malam hari ini. Baiklah, sebelumnya kakak udah siap belum menjawab beberapa pertanyaan kami? Kalian sharing-sharing gitu kak. Boleh, silakan. Langsung ke pertanyaan pertama ya kak. Boleh diceritain nggak kak gimana perjuangan kakak masuk ke UIN Sunan Kalijaga sampai kakak bisa menamatkan kuliah selama 3 tahun? Gimana sih kak tipsnya? Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada kawan-kawan karena telah menjadikan saya sebagai narasumber. Uh, Perkenalkan dulu, nama saya Ilham Putri Handayani. Saya mahasiswa magister Pendidikan Agama Islam di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, kalau berbicara soal pengalaman, mungkin saya akan cerita sedikit pengalaman saya awal masuk UIN sampai bisa wisuda kemarin November 2020. Jadi awal saya masuk UIN itu alhamdulillah UIN Sunan Kalijaga mempercayakan saya sebagai mahasiswa undangan perwakilan dari sekolah saya, dari madrasah saya dulu. Dan awalnya saya benar-benar tidak berniat atau tidak ada keinginan untuk sekolah di Jawa ini begitu. Tapi ya alhamdulillahirabbil alamin, Allah lebih tahu yang terbaik untuk saya. Makanya Allah mengizinkan saya, memberikan saya jalan di sini, dan mungkin ini jalan yang terbaik. Dan selama 3 tahun itu saya lalui karena saya memang menjaga amanat orang tua saya bahwa jika saya telah kesini maka saya akan menyelesaikannya dengan baik, seperti itu. Dan berbicara mengenai tips-tipsnya, nanti bisa teman-teman lihat di YouTube saya Ilham Putri Handayani. Di sana diceritakan secara detail apa saja tips-tips agar lulus dalam waktu 3 tahun setengah ya kalau buat di situ. Tapi sebenarnya saya lulus 3 tahun 18 hari karena kan memang dari banyak kampus itu nggak ada yang bisa tahu lulusnya cepat kayak gitu 3 tahun 18 hari. Nah, makanya saya buatnya secara umum saja kalau di YouTube. Nah, berbicara mengenai tips, saya akan bocorkan sedikit. Cara-cara lulus cepat itu, yang pertama itu teman-teman buat target. Nah, baik itu target jangka pendek ataupun target jangka panjang. Misalkan target jangka pendeknya dapatkan IPK 4 misalkan. Ya sudah, diperjuangkan kalau memang teman-teman punya target seperti itu. Tapi yang harus diingat, targetnya sesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Disesuaikan, saya mampu nggak kalau misalkan saya ngambil target ini kayak gitu. Terus misalkan jangka panjangnya juga harus dipertimbangkan juga, mau lulus kapan, mau lulus tanggal berapa, tahun berapa kayak gitu dipertimbangkan. Dan ketika kuliah boleh banget masuk organisasi, boleh banget teman-teman, tapi yang harus diingat apa kewajiban teman-teman. Pertama, kalau kuliah, selesaikan kuliah karena memang kita tidak bisa menyelesaikan sebuah melakukan sesuatu itu dalam suatu waktu kayak gitu. Jadi ya ingat saja apa yang diamanatkan orang tua, maka jalankan itu. Terus tips-tips yang paling penting itu adalah doa dari orang tua. Nah, doa orang tua ini menjadi kunci sebagaimana
yang kita ketahui bahwa ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Ketika teman-teman telah mendapatkan ridho dari orang tua, terutama ibu, insya Allah akan diberikan kemudahan dan kelancaran, baik itu dalam mengerjakan skripsi nanti atau dalam mencapai cita-cita teman-teman. Kalau mau jadi orang besar, maka mintalah doa kepada orang tua teman-teman. Mungkin kayak gitu. Uh, dan saya juga ingin berbagi ya sedikit pengalaman. Saya dulu waktu MA itu bukan jurusan agama, jadi saya anak IPA. Nah, ketika di sini kok saya ngambilnya PAI kayak gitu. Nah, itu kan jalannya Allah lebih baik, lebih indah gitu. Tersesat di jalan yang benar kalau saya bilang. Jadi saya dulu pengen jadi bidan teman-teman. Jadi nggak ada minat-minatnya jadi guru PAI, nggak minat-minat banget jadi seorang pendidik. Tapi ya nggak apa-apa. Mungkin kalau misalkan saya jadi bidan biayanya banyak, mungkin nanti misalkan saja kita berhenti di tengah jalan. Kalau seperti yang kita ketahui, kita sebenarnya banyak ya melihat sebuah permasalahan atau problema dalam hidup ini, melihat loh ini Allah ini nggak adil buat saya. Misalkan ya kalau saya dulu kan berharap dapat bidik misi di UIN, ternyata saya nggak dapat kayak gitu. Ada yang mereka tuh nyalahin Tuhan atau gimana. Nah itu tuh yang nggak boleh. Ingat, setiap badai yang datang pasti setelahnya itu ada pelangi yang indah yang Allah siapkan untuk kita. Dan kita harus ingat, Allah itu maha baik. Allah itu nggak akan pernah meninggalkan kita dan nggak akan pernah memberikan suatu masalah di luar kemampuan kita kayak gitu. Kalau tips-tipsnya boleh dilihat di YouTube saya, boleh di subscribe, like, comment, dan share. Promosi ya. Ya, presiden sih yang pernah kita analis sebelum sebelumnya. Mohon maaf suaranya kurang jelas, bisa diulangi. Prestasi apa saja yang pernah kakak raih selama di bangku perkuliahan? Oh iya, prestasi yang pernah saya raih, saya bukan orang yang pintar seperti yang dikatakan teman-teman ya, tapi ya adalah beberapa prestasi yang bisa saya banggakan, yang bisa membuat saya nanti gampang lah gitu ketika mencari pekerjaan, atau adalah yang bisa saya banggakan kepada anak-anak saya nanti. Nah, beberapa prestasi yang pernah saya raih yaitu pada tahun 2020 nih, saya meraih pertama itu saya menang lomba kisah inspiratif. Nah, di kisah inspiratif ini semuanya saya ceritakan gimana perjuangan saya ketika mau masuk ke UIN, bagaimana tidak dari masyarakat dan juga ada beberapa oknum yang tidak setuju atau meremehkan saya bahwa saya kesini itu misalkan cuman hanya sekedar cari nama. Nah, banyak banget ya yang kayak gitu. Tapi buat saya ketika mereka mengatakan itu adalah sebuah dorongan kayak gitu. Jadi jangan dibenci mereka, tapi ingatlah dengan kata-kata mereka itu yang membuat kita bangkit kayak gitu. Terus di sana dan mereka mempercayakan saya untuk juara 2 di lomba kisah inspiratif ini. Terus ada lagi saya lomba menang puisi pada hari pendidikan nasional itu masuk 3 besar kayak gitu. Terus juga pernah saya mengikuti lomba nasional buat puisi. Nah, di lomba puisi ini tuh alhamdulillah karya saya sudah terbit gitu dalam bentuk ontologi. Nah, ontologi ini tuh nggak hanya karya saya, juga ada karya teman-teman gitu dari Sabang sampai Merauke. Terus juga saya pada awal tahun 2020 kemarin dipercaya sebagai ketua sebuah lembaga di kampus. Nah, di lembaga ini nanti saya akan mengarahkan teman-teman anggota, mengarahkan mereka agar mereka tuh menjadi penulis yang handal, menjadi wartawan yang handal kayak gitu. Mungkin hanya itu prestasi yang saya miliki. Baiklah. Selanjutnya mengenai itu Kak, jurusan dan keahlian Kakak gitu kan. Kan jurusan Kakak PAI nih. Pernah nggak sih Kakak tuh ngerasa pengen pindah gitu? Soalnya kan keahlian Kakak tuh lebih di bidang sastra gitu Kak. Nah, ini yang menjadi permasalahan anak baru biasanya. Kalau dosen saya bilang, kalian masuk PAI masuk PAI ini udah pilihan terakhir atau pelarian. Nah, itu banyak dosen yang nanya ya. Jadi karena memang pilih-pilih. Kalau dibilang saya pelarian dulu mungkin saja, karena ya udahlah ambil aja, udah jalan, udah
udah diterima juga kok, belum tentu ketika saya ikut mendiri di Padang, saya dulu pengen masuk Universitas Andalas, belum tentu saya diterima gitu kan. Jadi ambillah aja UIN ini kayak gitu. Nah, apa namanya? Saya ngambil PAI ini, seperti yang diketahui di S2 ini saya tetap ngambil PAI karena memang ada suatu hal yang membuat saya merasa nyaman ketika saya berada di jurusan ini. Saya merasa diri saya lebih baik, makin kesini saya makin paham tentang agama, saya makin paham kalau pengen dunia dan akhirat ya dekati Allah. Kalau pengen hidupnya tenang dan tentram ya dekati Allah. Seperti yang dikatakan Allah dalam surat Ar-Ra'd, ketika kamu ingin hatinya tenang dan tentram, maka berzikirlah, maka ingatlah Allah, kayak gitu. Itu salah satu yang membuat saya kenapa saya pengen menjadi guru PAI. Sekaligus juga saya ingin menjadi guru PAI agar saya bisa lah untuk membentengi diri saya terlebih dahulu kayak gitu. Karena kan yang tahu diri kita adalah kita sendiri. Terus kenapa saya ngambilnya PAI, kan padahal saya hobi dalam menulis, saya bisa menulis, kenapa nggak ngambil sastra kayak teman-teman gitu kan. Karena memang menulis ini bukan saya jadikan sebagai apa ya, sebagai hanya saya jadikan sebagai hobi, sebagai tempat saya ketika saya lagi jenuh atau apa, saya menulis kayak gitu. Jadi memang pengen nulis aja, pengen nanti ketika selesai dari studi ini kan nanti mengetahui dari problema pendidikan sekarang kan, honorer ada yang sampai 30-an masih honor, ada yang P3K sekarang kan belum jelas juga kan kebijakan dari Nadiem Makarim. Nah, itu semoga dengan nanti saya menulis itu bisa menambah pendapatan saya, bisa mengangkat nama saya lah, seperti itu. Karena seperti yang dikatakan oleh seorang ahli, menulislah, kalau tidak kamu akan hilang dari sejarah, seperti itu. Jadi kalau kita nanti meninggal dunia, kalau kita nggak punya karya apa-apa, kita tuh bakalan hilang. Lihat para tokoh sejarah seperti yang penulis siapa ya, para pahlawan Ki Hajar Dewantara dan sebagainya, mereka punya karya yang bisa membuat orang selalu ingat namanya sampai saat sekarang kayak gitu. Mungkin itu. Baik. Selanjutnya ini Kak, kayaknya pertanyaan ini penting bagi anak kuliahan, terutama bagi yang pemula kayak kami kan Kak. Gimana sih cara Kakak tuh manage waktu dari waktu kuliah, organisasi, sama waktu lainnya? Berbicara mengenai bagaimana cara memanage waktu, ya kalau saya itu lebih memprioritaskan mana yang lebih penting kayak gitu. Misalkan ada tugas kuliah, ada juga tugas apa namanya yang lebih penting, ya kalian pilihlah mana yang menurut kalian bisa apa yang lebih penting dan bisa lebih berharga kayak gitu. Contohnya saya itu kemarin di tahun 2020 semuanya saya lakukan dalam suatu waktu. Contohnya saya lagi skripsian tapi juga saya dipercayakan menjadi ketua. Nah, gimana beratnya kayak apa namanya, kan menjadi seorang ketua itu tidak gampang ya teman-teman. Kita harus menyelaraskan antara pikiran kita dengan anggota. Kita harus mampu membawa mereka agar saling sama-sama untuk menyukseskan sebuah organisasi kayak itu kan nggak gampang juga. Tahun 2020 itu menang-menang lomba di tahun yang sama, KKN di tahun yang sama, semuanya di tahun yang sama. Tetapi ya memang tidak bisa saya maksimalkan semuanya, tetapi saya tidak meninggalkan juga tanggung jawab saya. Ketika saya telah diberi tanggung jawab itu, saya akan menyelesaikannya kayak gitu. Kalau apa namanya, skripsi saya selesai dan ada beberapa program-program yang memang kurang maksimal saya jalanin, karena kan kita memang hambanya Allah, kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan secara sempurna kayak gitu. Yang bisa ya Allah kayak gitu. Mungkin saran dari saya itu ya lebih prioritaskanlah mana yang lebih penting. Dan yang harus diingat, tolong kepada teman-teman untuk selalu mengapresiasi diri, karena apresiasi diri itu penting. Ketika teman-teman sudah lelah, pasti ada masa-masanya lelah kan ya. Misalnya dalam membuat tugas, ini ada hambatan, ada rintangan, pasti ada waktunya lelah. Tapi yang penting yaitu selalu kuat, selalu semangat, dan selalu apresiasi diri. Kalau diri itu pengen jalan-jalan, bawa aja jalan-jalan, nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan sampai jalan-jalan itu membuat teman-teman terlena kayak gitu. Mungkin itu dari saya. Gini, kakak kan
mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Selain itu, kakak memiliki hobi menulis. Nah, adakah rencana atau keinginan kakak untuk menulis buku tentang pendidikan agama Islam? Nah, kan itu apa ya? Kakak menulisnya itu emang di bidang kakak gitu. Jadi bidang kakak terjalankan, hobi kakak juga terlaksana gitu. Gini, sebelumnya saya telah membuat sebuah novel ya, novel, dan di dalam novel itu tidak hanya sekadar novel kayak gitu teman-teman. Jadi di dalam novel saya itu penuh dengan nilai religi di dalamnya, dan juga ada romantiknya gitu. Jadi nggak membuat bosan. Baik anak muda, kan biasanya yang suka baca novelnya anak muda, anak-anak yang sebesar kita kayak gitu. Jadi kakak memadukan, ada di dalamnya agama, ada romantiknya, di dalam juga ada nilai-nilainya kayak gitu. Nah, tapi sayang banget ya teman-teman, soalnya karena ada keterbatasan biaya saya belum bisa nerbitkan. Makanya saya minta doa dari teman-teman, semoga di tahun ini saya bisa menerbitkan novel saya, dan semoga ini menjadi sebuah karya yang akan diingat oleh orang-orang. Oh, ini Ilham Putri Handayani pernah ada zaman ini kayak gitu. Amin ya rabbal alamin. Semoga penulisan novel kakak dan penerbitannya dilancarkan oleh Allah. Amin. Dan perihal biaya mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kami tunggu ya kak terbitan novelnya, dan mungkin dari novel tersebut kami juga bisa banyak belajar. Ya, itulah teman-teman, itulah Kak Ilham Putri Handayani tadi. Beliau memang betul-betul sosok yang inspiratif, sosok yang penuh semangat, dan semoga beliau selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu cukup sekian wawancara kita pada malam hari ini. Saya berterima kasih kepada Kak Ilham Putri Handayani yang sudah bersedia menjadi narasumber untuk kami pada malam hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Matiin. Ibu maksudnya Berhasil kan?